Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan mudah-mudahan anak-anakku semuanya senantiasa sehat, tetap semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini Bu Aini akan membacakan sebuah cerita yang sangat menarik ya. Tentunya tentang kisah 25 Nabi dan Rasul. Buku ini ditulis oleh Irsyad Zulfahmi SPD dengan penerbit Wahyu Media. Dan Bu Aini kali ini akan membacakan kisah Nabi Hud alaihi salam. Anak-anak disimak sampai selesai ya, agar dapat memetik hikmah dan pembelajaran dari kisah Nabi Hud alaihi salam. Untuk pembentukan karakter yang diharapkan, mudah-mudahan Ananda dapat memiliki sifat rendah hati, menghindari sifat egois, serta pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita membaca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Hud alaihi salam. Kisah Nabi Hud alaihissalam terdapat di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 21. Mohon izin Bu Aini untuk membacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur akha 'adin id anzara qaumah bil ahqafi wa qad khalatin nudhuru min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, yang artinya, dan ingatlah Hud, saudara kaum A'ad, yaitu ketika ia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf. Dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Quran surat Al-Ahqaf ayat 21. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di suatu tempat yang terletak di antara Yaman dan Uman, hiduplah sebuah kaum yang bernama A'ad. Kaum A'ad yang terkenal memiliki fisik yang tegar dan besar serta berotot kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan mereka dengan tanah yang subur beserta sumber air yang melimpah. Dengan adanya sumber mata air yang melimpah, memudahkan mereka dalam bercocok tanam. Tanam-tanaman tumbuh subur, bahkan banyak terdapat kebun yang ditumbuhi bunga-bunga yang indah. Berkat semua karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, mereka hidup makmur, sejahtera, dan bahagia. Meski telah dikaruniai dengan kekayaan alam, kaum A'ad tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah kaum penyembah
berhala. Berhala yang mereka sembah, mereka namakan sendiri. Antara lain dengan nama Samud, Syada, Al-Haba, dan Al-Hattar. Kaum A'ad juga memiliki moral yang sangat buruk. Mereka hidup layaknya di hutan. Siapa kuat, dialah yang menang dengan cara menindas sesamanya yang lemah. Kepada kaum A'ad yang jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, diutuslah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam berasal dari suku mereka sendiri. Nabi Hud alaihissalam berasal dari salah satu keluarga yang cukup berpengaruh di antara kaum A'ad. Nabi Hud alaihissalam dikenal baik oleh kaum A'ad lainnya. Sejak kecil, beliau terkenal mempunyai budi pekerti yang luhur. Beliau pun amat bijaksana, sehingga dalam pergaulan banyak disukai oleh kawan-kawannya. Ketika Nabi Hud alaihissalam diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau memulai dakwahnya dengan menarik perhatian kaumnya. Kepada kaum A'ad ditunjukkannya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan mereka dengan berbagai kekayaan alam. Kepada kaum A'ad, Nabi Hud alaihissalam juga mengatakan bahwa yang harusnya mereka sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan patung-patung yang mereka buat sendiri. Beliau menerangkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia di bumi ini. Tidak sepatutnya makhluk yang paling mulia di bumi ini merendahkan dirinya dengan menyembah patung-patung berhala yang sewaktu-waktu dapat dihancurkan. Mereka terkejut. Nabi Hud alaihissalam telah berani untuk memerintahkan mereka meninggalkan agama dan kepercayaan dari nenek moyang mereka. Mereka melihat bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud alaihissalam akan mengubah cara hidup dan peraturan dan adat istiadat nenek moyang mereka. Mereka pun menolak seruan Nabi Hud alaihissalam dengan keras. Sebagian besar dari mereka bahkan menganggapnya sesat dan gila. Nabi Hud alaihissalam adalah seorang yang berlapang dada, berbudi tinggi, pengasih, dan penyabar. Meskipun kaumnya tidak mempercayai perkataannya, bahkan dianggap gila oleh kaum A'ad, Nabi Hud alaihissalam tetap sabar. Ia berkata kepada kaum A'ad, "Aku bukanlah seorang pendusta, dan pikiranku tetap waras dan sehat. Aku adalah pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku diutus kepada kalian, hamba-hambanya yang sudah tersesat karena tipu daya iblis. Sudah tugasku menyampaikan risalahnya, serta mengajak kalian kembali ke jalan yang diridhoi olehnya."
Namun, imbauan Nabi Hud alaihissalam agar kaumnya sadar dan melangkah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak didengarkan. Mereka tetap tidak mempercayai perkataan Nabi Hud alaihissalam. Mereka bahkan berani menantang bukti. Jika tidak ada bukti, mereka tetap tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menurunkan azab dalam 2 tahap kepada kaum 'Ad. Tahap pertama berupa kekeringan yang melanda kebun-kebun mereka. Dalam keadaan kekeringan, Nabi Hud alaihissalam masih berusaha meyakinkan mereka bahwa kekeringan ini adalah suatu permulaan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud alaihissalam mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kesempatan. Nabi Hud alaihissalam mengajak mereka untuk memohon ampunan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hujan turun kembali. Dan mereka pun terhindar dari bahaya kelaparan. Akan tetapi mereka keras kepala dan menganggap janji Nabi Hud alaihissalam itu palsu. Mereka memilih untuk menyembah berhala-berhala, memohon perlindungan dari musibah yang mereka hadapi. Pada hari selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai menurunkan azab tahap kedua. Azab itu dimulai dengan adanya gumpalan awan hitam yang tebal. Kaum 'Ad yang belum menyadarinya menyambut hal itu dengan sorak-sorai gembira. Mereka mengira bakal turun hujan yang akan menyirami tanah mereka yang telah lama mengalami kekeringan. Saat itu berkatalah Nabi Hud kepada kaum 'Ad, awan hitam itu bukanlah awan yang dikirim membawa kesenangan oleh Tuhan kalian bagi kalian. Akan tetapi awan hitam itu justru membawa kehancuran bagi kalian sebagai pembalasan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikatakan oleh Nabi Hud alaihissalam menjadi kenyataan. Gumpalan awan hitam itu tidak menurunkan hujan. Gumpalan awan hitam itu lama-kelamaan membentuk angin topan yang dahsyat, disertai bunyi gemuruh. Angin topan itu pun akhirnya memporak-porandakan rumah-rumah, ladang, serta bangunan-bangunan milik kaum 'Ad. Bencana angin topan itu berlangsung selama 8 hari 7 malam. Sehingga membinasakan kaum 'Ad yang tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka binasa dalam keadaan yang amat menyedihkan. Sedangkan Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya yang setia atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap selamat tanpa terluka sedikit pun. Nah, anak-anak hebat semuanya, itulah
kisah Nabi Hud alaihissalam. Dan kisah Nabi Hud alaihissalam terdapat di dalam Al-Quran, Quran surat Hud ayat 50 sampai 60, surat Al-Mu'minun ayat 31 sampai 41, surat Al-Ahqaf ayat 21 sampai 26, dan surat Al-Haqqah ayat 6 sampai 8. Dan anak-anakku sekalian, berikut adalah doa Nabi Hud alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, yang artinya, sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata bernyawa pun, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus, adil. Quran surat Hud ayat 56. Nah, anak-anak hebatku semuanya, tentunya dari kisah Nabi Hud alaihissalam, Ananda bisa memetik hikmah dan juga pembelajaran ya, yang sangat luar biasa dan sangat bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Di antara hikmah yang dapat kita petik adalah jadilah orang yang rendah hati dan tidak sombong. Saling tolong-menolong antar sesama dan jadilah orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak hebat semuanya, itulah kisah Nabi Hud alaihissalam yang terdapat dalam buku Kisah 25 Nabi dan Rasul. Semoga bermanfaat untuk anak-anak hebat semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekhilafan. Dan Bu Aini akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat membaca dan semangat belajar ya anak-anak hebat semuanya. Salam literasi. Dadah.